dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dia telepon saya, pengusaha besar, pengusaha hotel, ya, dan rumahnya itu sudah sekitar 25 miliar di jalanan besar di Surabaya. Lalu dia berkata demikian kepada saya, Pak, kalau sampai jam 4 sore ini saya nggak bisa lunasi, saya dan istri, saya nggak tahu harus tinggal di mana. Dan saya tanya, Pak, selama ini Bapak nggak usaha? Dia bilang begini, saya itu utang bank bukan untuk judi, bukan apa. Bapak tahu saya orang yang melayani Tuhan dan selalu memberikan bagi yang berkekurangan. Tetapi ya karena pada waktu itu ada gejolak US dollar ya, maka saya gagal untuk memenuhi kewajiban saya. Dan dia bilang, saya kok punya iman ya Pak. Gitu. Waktu ngomong gitu jam 11 siang. Oke, kita doa. Nah, iman tuh kan nggak perlu cadangan, nanti terus pikiran apa atau apa. Iman tuh nggak perlu plan B gitu, plan C, nggak ada. Ya. Dan jam 2 dia telepon saya lagi, Pak, tinggal 2 jam. Kok nggak ada tanda-tanda ya? Saya bilang begini, Pak, yang seharusnya beriman bukan saya, tapi Bapak. Ya. Dan kalau salah beriman itu ada resikonya, Pak. Saya bilang begitu. Ya, orangnya sih tipe-tipe orang nekat gitu. Ya. Dan saya bilang ini pelajaran yang mahal. Sudahlah Pak, kalau nanti ya harus ditandatangani penyitaan kan masih ada waktu lagi untuk keluar rumah. Gitu ya Pak. Ya. Dan yang tegang saya jadinya 2 jam itu. Jadi tenang-tenang. Gitu. Dan tepat 3:30 sore, ya, 3:30 sore ada rekan bisnisnya yang dari luar pulau berkata, saya yang bayar. 3:30 sore. Dan seluruh hutang yang dipotong, tentu saja dipotong setelah nego, setelah dipotong bunga ya, itu ditransfer. Dan dia dengan temannya itu akhirnya sekitar 2 tahun dibayar lunas. Saya bisa kenalkan tuh Pak Benny Lucy, saya bukan apa mengada-ngada atau cerita ini apa. Jadi kalau saya lihat beliau itu, saya selalu ingat kesusahan sehari cukup sehari. Kenapa? Dia selalu bilang gitu memang. Gini Pak Yakob, saya sih tenang aja ya. Hari ini misal diambil, besok kalau Tuhan kehendaki untuk dikembalikan, pasti kembali. Waduh gila amat orang ini. Ya. Dan saya tidak menyarankan Anda meniru kisah kayak begini ya. Jadi benar orangnya ada, kayaknya bisa disuruh bersaksi itu. Ya. Ya. Nah, itu cerita yang menyenangkan. Ya. Cerita yang menyedihkan adalah cerita teman saya pendeta di Surabaya. Usianya jauh lebih muda dari saya. Waktu itu saya baru 55, beliau baru 42 kali. Beda 13 tahun. Dia pendeta bukan GBI, GKI. Ya, bagus khotbahnya. Saya masih ngobrol, senang kalau diajak makan. 42 tahun. Dan ketika saya balik Jakarta, berapa lama kemudian,
saya dengar sebuah cerita. Pak, di Surabaya ada seorang pendeta, ya, jam 10 pagi ditelepon karena orang tua dari jemaatnya meninggal dunia. Dan rencana jam 3 tutup peti, karena nggak mau lama-lama. Dan besoknya segera dimakam. Terus gimana? Ya, dia siap-siap, terus jam setengah 12 makan, dan yang dimakan itu bakso, dan dia ketelan bakso, tersedak. Nah, karena dia sendirian di rumah, mestinya kalau tersedak itu kan ya diangkat gitu ya, ulu hatinya ya, kalau ada yang begitu ya. Diangkat ulu hatinya, keluar itu. Mau tersedak bakso, makanan, permen karet, atau dijeguk belakangnya. Nah itu tidak ada orang. Menurut saya sudah jalannya. Jadi mau menutup peti, dia sendiri meninggal. Kurang lebih jam 12 kurang seperempat. Dan saya tanya, namanya siapa? Itu teman saya itu yang ketemu saya 42 tahun itu. Jadi itu menyedihkan sekali. Ya. Dan kita tahu juga seorang hamba Tuhan. Saya ngomong semua anak Tuhan sih. Saya nggak mau Vanessa Angel ya. Itu lain lagi. Vanessa Angel dengan suaminya itu aneh juga tuh ya. Ya, sopirnya selamat, ya kan, anaknya selamat, ya kan. Terus babysitternya selamat gitu. Tapi dua ini pulang ke Rahmatullah ya, itu masih diselidiki polisi. Tapi ini ya teman saya ini habis pelayanan, ya dia suka makan sate kambing. Sate kambing dihajar 20. Habis itu dia makan durian. Ya, 1 kalau nggak salah. Ini asistennya yang bilang. Ya. Dan panas, pusing, ya sudah direncana dimampirkan itu ke rumah sakit. Tapi dia bilang, tidak. Kalau aku belum waktunya, aku akan tetap hidup. Dan kalau aku sudah waktunya, ya sudahlah. Kan aku meninggal karena makan enak. Dan rupanya Tuhan kabulkan. Jadi bablas. Ya, saya nggak sengaja ekspos ini karena dia hamba Tuhan skala nasional. Ya, nah ini sudah mulai pasti. Ini itu. Iya. Nanti Japri saya pribadi saya kasih tahu. Jemaatnya gede banget. Iya. Kesusahan sehari cukup sehari. Ya. Saya berkata pada hambanya Pak Alex Kandau. Pak Alex, saya kalau seumur Bapak, saya mau sehat seperti Bapak. Haleluya. Kita pas di FGB itu pelukan ya Pak ya. Haleluya. Tapi itu kan just a wish, betul ya? We never know. Kalau malam ini tiba-tiba dipanggil ya selesai. Everybody. So do I. Itu sebabnya teman-teman, ya. Di Alkitab ada orang kaya yang menimbun kekayaannya dan dia berkata, tenanglah jiwaku sampai keturunan bergenerasi tidak akan habis. Tapi perumpamaan itu diberikan oleh Yesus. Dan malam hari itu juga dia meninggal dan tidak bisa apa-apa lagi. Saya tidak mau bilang bahwa besok tidak ada harapan. Tetapi ketika kita memikirkan hari esok sampai membuat kita stres, kayaknya keliru ya Pak Beni ya. Karena teman saya yang itu
Utang 20 mau disita 25 miliar, kurang setengah jam tuh terbayar. Kalau kita bilang, wah, aku baru umur 42, mau tutup peti, berangkat tuh. Nah, teman saya juga sudah biasa mengalami badan panas dan darah tinggi. Gak apa-apa itu. Seperti biasa. Tapi pertanyaan saya, who can guarantee our life for tomorrow? Itu sebabnya Ratapan 3:22-23 saya katakan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Setiap kali saya bangun pagi selalu bilang, Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberi kesempatan kepada aku hari ini untuk menjadi serupa seperti Kristus. Aku mengucap syukur, hari ini aku akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, aku sebutkan acara demi acara. Tadi siang saya ketemu dengan keluarga Bupati Morotai, ya. Dan sebelumnya saya ketemu dengan si A, si B, saya telepon dan bicara mengenai kehidupan sepanjang hari itu. Saya lakukan yang terbaik sama seperti malam ini kepada saudara. I do the best. Seolah-olah besok sudah nggak ada lagi. Tapi itu kan sekedar quotes ya. Ya. Saya bilang sama anak-anak saya, kita ini nggak pernah tahu loh siapa yang berangkat duluan. Tapi mari kita mengizinkan diri kita menangis hanya untuk beberapa waktu, beberapa hari. Tapi setelah itu, ingatlah bahwa setiap kita kalau pulang, itu ada di Taman Eden. Bahagianya itu luar biasa. Jangan tangisin papa atau mama. Kami bahagia pasti. Kalian kalau dipanggil pulang kapanpun. Bahagia. Ya. Tiba-tiba Pak, anak saya nomor satu waktu itu umur 28 tahun. Divonis polistimia primer, kanker darah merah. Jadi hampir 2 hari sekali harus dikeluarkan darahnya. Itu bisa dua bag begitu. Karena produksi terus. Padahal dia mau nikah. Air mata udah rasanya kering ya karena itu udah berlangsung 10 bulan. Dan dalam satu pagi ketika dia keluar kamar setelah perjamuan kudus ya. Dia peluk saya peluk dia bilang, "Pak, I'm ready to die." Saya udah nggak bisa nangis lagi, saya cuma bilang, "Wait Papa in there." Gitu. Ya, hati saya rasanya terenyuh, hancur, nggak tahu gimana. Tapi percaya atau tidak, kalau belum waktunya ya, walaupun dokter bilang sudah itu yang vonis profesor darah, Profesor Franciscus apa di rumah sakit Kristen itu. Dan sejak hari itu tiba-tiba dia bukan 2 hari sekali, seminggu sekali. Wah, kami sukacita. Sebulan sekali, 3 bulan sekali. Selesai itu sampai hari ini, bahkan ketika dia menikah sudah tidak perlu lagi sampai hari ini. Dan dia sekarang buka kantor yang kedua untuk studio
mobil untuk sound system atau mau kedap suara gitu ya. Dan dia hari ini saya peresmian di tempat anak saya dan saya doakan. Ya. Kalau saya ngomong seperti ini, Bapak-bapak sekalian, internal mindset bicara hari ini untuk hidup hari ini. Ayo mari kita sungguh-sungguh. Because tomorrow we never know. Dan kalau tomorrow itu kita masih diberikan kehidupan, kita mesti bersyukur tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Dan setiap malam, setiap kali aku mau tidur, aku selalu, Tuhan, aku evaluasi. Hari ini gimana? Terima kasih Tuhan, terima kasih itu. Terima kasih. Dan aku serahkan rencana acara besok ke dalam tanganmu. Dan aku selalu bilang, jadilah kehendakmu. Dalam nama Yesus. Amin. Saya tahu apa kata amin? Terserah engkau Tuhan. Aku sudah menyerahkan hakku kepadamu. Lah itu dia. Jadi, kalau kita masih mau hidup, apa kata Ebit GAD, 1000 tahun lagi ya, atau ya seperti Hizkia diperpanjang, hidupnya waktu diperpanjang nggak enak loh. Tapi kalau mau lebih cepat juga nggak bisa. So bersyukurlah about today, not about tomorrow. Walaupun besok itu sangat jelek, serahkanlah kejelekan besok itu kepada Tuhan. Dan walaupun besok itu sangat baik, serahkanlah semua kebaikannya itu untuk Tuhan. That's eternal mindset. Haleluya. Yang ke-12. Eternal mindset adalah hidup berdasarkan pada 3 hal yang kekal. Dikatakan semuanya akan lenyap, dan bumi ini sedang lenyap dan lenyap. Tetapi tinggal ketiga ini yang akan kita bawa ke Eden, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar ialah kasih. Gampang ingatnya. 2 angka apes lah. 1 Korintus 13 ayat 13. Tapi tidak apes, justru ini tempatnya yang kekal 3. Iman karena firman, pengharapan karena pengenalan, dan kasih agape karena percaya kepada Yesus. Saya ulangi lagi. Iman karena firman, pengharapan karena pengenalan. Kalau kita semakin kenal, pasti punya pengharapan. Ya. Kalau nggak kenal, kita nggak perlu berharap tuh. Belum tentu terpenuhi. Saya kenal Pak Benilus. Ya. Kalau kita janjian jam berapa, jam berapa. Tanggal berapa, tanggal berapa. Kenapa saya percaya? Aku kenal beliau. Beliau juga kenal saya. Untuk 3 kali ini beliau cuma telepon dan kasih WA. Ya. Itu hanya orang dekat Pak Beni, karena biasanya mesti di lock di asisten, sekretaris segala macam. Ini nggak usah, udah langsung aja. Nah, kenapa Pak Beni percaya? Ya karena dia kenal aku. Dan yang terakhir, kasih karena kita percaya kepada Yesus. Nah, ini saya ingin beritahu bahwa orang yang percaya kepada Yesus seharusnya hidup penuh syukur, penuh kasih. Karena apa? Dosa kita diampuni. Dosa itu meleset. Hamartia, Ibrani 4 ayat 15. Ketika kita meleset, ya kita harus percaya hanya Tuhan yang bisa meluruskan kembali. Ayo, mulai sekarang kita gunakan 3 hal yang penting ini. Tiap hari mesti hidup dengan iman. Betul ya? Who can guarantee our business
bisa run dengan baik. Ketika pandemi, hancur semuanya. Nah, ini pandemi mau selesai. Ya. Tetap dengan iman. Nggak boleh, karena hari besok pun, untuk hidup hari besok perlu iman. Untuk percaya bahwa pelanggan itu datang perlu iman. Ketika kita pesan supplier perlu iman, betul. Ya mungkin tidak perlu iman karena firman, tapi minimal percaya walaupun tidak melihat. Kita latihan tiap hari itu percaya. Bahwa anak kita baik, istri kita baik, kehidupan kita baik, masa depan kita baik, Yeremia 29:11. Iman tuh tiap hari. Bahkan tiap jam mungkin. Dan pengharapan itu akan selalu ada ketika kita punya pengenalan akan Tuhan. Dan kasih agape itu akan selalu ada. Kasih yang nggak mungkin dilepas dari kita. Roma 8, 30, 31, dan seterusnya. Tidak ada satu kuasa pun yang sanggup melepas kasih Allah dalam hidup kita. Why we are afraid? Nah, itulah cara berpikir eternal. Paradigma eternal itu kalau punya iman, punya pengharapan, punya kasih, everything itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran, ada kuasa. Dan 4 hal itu adalah tanda bahwa kita sudah hidup dalam kerajaan Allah di muka bumi ini. Nggak usah kita meninggal, tidak. Kerajaan Allah bicara mengenai bukan makan minum, tapi damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Dan kerajaan Allah di kitab Roma dikatakan adalah kuasa Tuhan. Semalam istri saya demam, sakit semua, udah minum obat flu apa masih meler, sudah jam 1:30 pagi. Aduh Pak, aku nggak kuat. Saya berdiri dan istri saya tolong tumpang tangan. Aku berkata demikian, dalam nama Yesus, aku bayangkan salib Kristus. Tuhan, untuk apa Engkau mati di kayu salib? Untuk apa Engkau dipaku? Untuk apa Engkau kakimu juga dilobangi? Dan kepalamu dimahkotai dulu, dan Engkau disesa dan oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh Tuhan. Aku berdoa untuk kekasih jiwaku, untuk istriku, dalam nama Yesus. Aku melihat ya, itu bilurnya bukan hanya merah tapi berdarah. Aku berkata malam pagi subuh tadi, Engkau tidak sia-sia melakukan ini. Ini semua untuk menyembuhkan penyakit istriku. Aku sebut mulai meler hidung sampai sakit kepala, sakit punggung, sakit demam, gak bisa tidur. Pergi dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Begitu sudah selesai, kalau amin sekali lagi. Ya walaupun mau beriman gimana, kalau Tuhan belum jawab ya terserah. Tapi malam subuh tadi pagi Tuhan jawab doa saya. Istri saya langsung tidur dan bangun agak siang. Ya, ketika bangun jam 7, biasanya beliau bangun jam 4. Ada acara Porabdio. Ya. Dan dia bilang, puji Tuhan Pak. Semuanya hilang, melernya hilang, pusingnya hilang, panasnya hilang, pegelnya hilang. Bahkan sampai detik sebelum saya mulai, she say, I'm everything okay. Nah itulah orang benar hidup oleh iman. Dan saya kenal Tuhan, saya andalkan Dia. Saya punya pengalaman dengan Tuhan. Ya. Dan ketika saya harus mengalami penolakan demi penolakan, hujatan demi hujatan, karena Pak Beni tahulah, saya ini kan bukan full time pendeta, saya membiayai hidup saya sendiri. Saya memang
sekolah teologi sampai doktor teologi. Dan saya mengajar karakter. Nah, saya mengkombinasikan dua strata 3 saya antara human behavior, psychology juga dengan firman Tuhan, teologi. Seringkali saya dikatakan, ini apa Pak Yakob? Ini ngajar ilmu otak, neuroteologi itu pelajaran saya ketika saya ngajar strata 3 di doktoral teologi. Ya, ada seorang mahasiswa yang mahasiswa S3 itu kan sudah dewasa. Pak, terus terang saya mau tanya, Bapak ini meletakkan Roh Kudus itu di mana sih? Padahal ya Roh Kudus ada di dalam diri kita, di imajinasi kita, ada di iman kita. Dan kita kupas lagi secara firman, secara sains, dia tetap nggak mau percaya. Ya nggak apa-apa. Saya bilang, kalau tidak ada kasih Tuhan, saya tidak lulusin kamu. Saya bilang, saya ini kalau sudah ngajar S3 kan, apalagi nguji S3 kan profesor lokal gitu. Tapi tidak, saya bilang, oke, kalau belum jelas, japri ya, hubungi saya pribadi. Ya, itulah eternal mindset, selalu hidup bukan dengan yang lain, tapi dengan iman karena firman, pengharapan karena pengenalan, dan kasih agape karena Tuhan Yesus. Oke. Nah, sekarang yang ke-13. Hidup sejahtera dalam kesepakatan saling. Saudaraku, percaya nggak bahwa kalau kita berpikir bahwa kita ini tidak pernah berkekurangan dalam kebutuhan ya, bukan keinginan ya, dalam kebutuhan, maka itulah yang terjadi, saudara. Tapi ada satu syarat yang memang harus dipenuhi, apalagi sudah menikah. Matius 18 ayat 19-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, kata Yesus, jika 2 orang daripadamu, boleh suami istri, anak orang tua, sahabat, sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tadi pagi saya ditelepon dengan seorang sahabat lah yang tinggal di Singapura dan mau ada sign kontrak dengan pemerintah Singapura dengan grup Temasek. Kan kami ngobrol tem-temnya dan saya bilang begini, kalau kamu mau proyek ini karena uang, keliru. Karena Tuhan sedang menetapkan kamu ada di Singapura supaya kamu jadi terang, jadi berkat, dan mempengaruhi orang-orang di bisnismen di Singapura dan pemerintah Singapura. Nah, Singapura itu bukan negara Kristen. Ya Pak Yakob. Saya belum tahu bagaimana, tetapi saya yakin deal itu akan berjalan dengan baik. Kami berdoa, sepakat berdua. Dan begitu amin, dia bilang, aduh saya lega. Ya, banyak orang setelah kami berdoa bersama-sama, ada damai sejahtera. Ketika saudara menolong rekan saudara suami istri bertengkar, ajak mereka berdoa bersama-sama. Sepakat. Mindset ilahi atau eternal mindset itu adalah hidup dengan iman bahwa hidup kita akan selesai, tidak ada kekurangan kalau kita punya kesepakatan dengan minimal 2 atau 3 orang. Di gereja kami ini Pak Edilio mengajarkan sangat intens sekali, namanya kompak, komunitas sepakat. Dan banyak mujizat. Ada komunitas sepakat usianya 80 tahun. Ada yang 88, 85, 83. Aduh, ketika saya masuk di grup itu, saya serasa mudah sekali.
Dan ketika mereka berdoa buat teman-teman mereka yang sakit, saya kagum sekali. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya. Itu betul-betul terjadi. Tuhan tidak pernah lihat umur. Ya. Dan saudara percaya atau tidak, saya sudah 48 tahun mesbah keluarga tiap hari bersama ayah saya. Ya, berarti saya mulai umur 12 tahun. Sekarang saya umur 60. Tidak pernah bolong. Mulai papa mama saya sampai bersama kakak saya dan saya sendiri. Dan anak saya juga yang sudah menikah melakukan itu sendiri. Dan saya bilang, ajarin cucuku ini untuk melakukan mesbah keluarga. Dalam mesbah keluarga ada firman, ada pujian, ada doa Bapa kami. Dan yang terpenting ada doa sepakat. Dan dalam 48 tahun itu saya bersaksi, saudaraku, iman saya dibangun di situ. Sampai kemarin malam. Sampai malam ini juga. Kekuatan saya sumbernya ada di situ. Hidup saya tidak kekurangan, walaupun banyak rongrongan, tantangan. Kenapa, saudara? Eternal mindset adalah hidup sejahtera dalam kesepakatan saling. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu sebabnya jangan berdoa sendiri saja. Ke-15. Yang terakhir. Nanti kita tanya jawab ya. Yaitu hidup sebagai ciptaan baru. Sorry Pak, ke-skip 1 Pak. Hah? Hidup memberi. Oh iya. Daripada menerima. Iya. Itu berarti Bapak haus dan lapar. Hidup memberi ya. Hidup memberi. Ya, daripada menerima. Ya. Hidup memberi daripada menerima. Bagi saya kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah sebuah kehidupan di dalam roh. Itu sebabnya Rick Warren berkata, kita ini manusia roh yang memiliki jiwa dan hidup dalam tubuh. Ketika tubuh menjadi tanah kembali, jiwa dan roh akan kembali kepada Allah. Dan satu-satunya ya keyakinan yang Allahnya tinggal di dalam kehidupan itu sendiri adalah kekristenan. Dan bagi saya firman Tuhan terutama perjanjian baru itu banyak yang anti mainstream, anti general truth, anti solid truth. Ya, truth itu ada 3 kan. General truth itu hukum alam, ketika hukum gravitasi benda dilempar ke atas turun ke bumi, hukum gravitasi itu. Ketika benda ditaruh di atas air dan mengapung, itu berat jenisnya kurang dari 1. Kalau lebih dari 1 pasti tenggelam. Ya, kalau kita panas-panas, tidak jaga diri, ya sakit. Hukum alam. Kita harus makan, kita nggak bisa nggak makan. Kita harus tidur, kita nggak bisa nggak tidur. Dan ada hukum sosial. Ketika kita baik sama orang, orang akan baik sama kita. Ya, hak asasi manusia. Ada juga solid truth. Alkitab atau kitab-kitab suci yang lain. Al-Quran, Weda, dan lain sebagainya. Saya mempelajari itu karena saya harus belajar ya di doktoral teologia itu. Kenapa ada agama ini? Agama ini apa isinya? Agama itu isinya apa? Sampai yang sesat juga. Nah, saudaraku, kesimpulannya satu. Tuhan Yesus gak pernah dirikan agama. Coba lihat, ada ayatnya enggak? Ada Pak, kata Kristen. Loh, iya itu yang ngomong orang kafir dari Antioquia. Dan itu hinaan kepada murid-murid Yesus. Yang ada tuh Yohanes 1 ayat 12, kita disebut anak-anak Allah. Jadi ketika kita masuk surga, kita nggak akan ditanya, kamu Kristen enggak.
Tapi dicek di buku kehidupan di Wahyu 20 ayat 12. Apakah kita udah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah kita sudah tercatat hidup kita di dalam kitabnya Tuhan itu? Ya. Nah, kenapa sih? Apa hubungannya? Hidup memberi daripada menerima. Bagian dari eternal mindset. Saudara tahu bahwa salah satu ciri anak Tuhan, selain menjadi seperti Kristus, selain punya buah-buah roh kehidupan, ciri yang bisa dilihat adalah hidupnya selalu memberi daripada menerima. Dan anehnya, ketika anak Tuhan memberi, dia tidak pernah kekurangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kisah para Rasul 20 ayat 34-35 adalah pengalaman para Rasul ketika memberi. Ketika Roh Kudus penuh atas mereka. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Kata Paulus. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu. Bahwa dengan bekerja demikian, perhatikan yang bisnis, bahwa dengan bekerja dengan sungguh-sungguh, kita harus dan bisa membantu orang-orang yang lemah. Dan bahasa sehari-harinya, jangan lupa perkataan Tuhan kita Yesus sendiri yang telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Haleluya, haleluya. Ya, tanggal 4-6 saya diminta untuk mengikuti acara Indonesian Pastor di Amerika Utara dan Kanada. Ya. Di North America dan Kanada ada dari New Hampshire, dari Philadelphia, dari New York, dari Los Angeles, ya, acara jadi di Los Angeles di Diamond Bar. Ya, ada dari Vancouver. Ada ratusan pendeta. Dan saya diminta jadi pembina di sana bersama Pak Jeffrey Rahmat. Ya. Pembicaranya kemarin itu ada Pak Jimmy Untoro, ada Pak Jeffrey Rahmat, ada Jose Carroll, ya kan? Ada lagi siapa itu? Gilbert, Pak Gilbert. Dan untuk mendatangkan mereka pasti mahal sekali. Tapi begitu selesai acara, ternyata surplus sampai hampir kurang lebih 7.000 US dollar. Saya bersyukur bahwa pendeta Indonesia di luar negeri, bahkan dari Indonesia juga nyumbang. Semua keperluan tertutup dengan baik. Saya juga pembina di CMN bersama dengan Pak Alex Kandau. Setiap camp, walaupun ujungnya minus, tapi selalu plus untuk camp selanjutnya. Kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan tidak pernah berhutang, saudaraku. Itu sebabnya kalau kita memberi, tangan kiri jangan tahu. Artinya tidak perlu woro-woro, aku memberi loh. Enggak perlu. Ketika kita memberi dengan cara itu, Tuhan bilang, kamu udah dapat tuh pujiannya. Ya. Salah satu tanda bahwa kita punya eternal mindset adalah ketika kita memberi, kita tidak akan berkekurangan. Itu dia. Ya. Yang terakhir, hidup sebagai ciptaan baru. Ya.
kita adalah ciptaan baru. Kenapa harus disebut ciptaan baru? Berarti ada ciptaan yang lama, ya. Galatia 2:20, ini pegangan hidupku sampai Maranatha. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebentar ya. Cucuku mau pulang. Ini cucuku. Haleluya. Ya, udah opa aku ini ya. Namanya Kirara Melody Esra. Bunganya udah nyampe. Bunga. Ya, how happy I am ketika cucu saya yang pertama meninggal dalam 100 hari, itu sedih bukan main. Tapi ketika dikasih lagi cucu dan sekarang sudah setahun, umurnya setahun 2 bulan, saya bahagia banget. Ya. Bapak-bapak sekalian, saya kalau jatuh dalam dosa, dalam kesalahan, saya selalu berkata ayat ini. Aku ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ketika aku dicobai dalam pikiranku, kita minggu lalu ngomong tentang imajinasi seksual. Ini ayat untuk mengalahkan imajinasi itu. Ketika saya sangat sendirian, ketika saya sangat depresi, eternal mindset yang mampu mengalahkan segala situasi dalam kehidupan kita, cobaan maupun tekanan, adalah hidup sebagai ciptaan yang baru. I'm different with the world. Aku beda. Ketika saya membuat disertasi, saya tidak ambisi untuk lulus cum laude. Saya cuma percaya bahwa anak Tuhan dibedakan dengan anak dunia. Dan hasilnya strata 3 saya semua cum laude. Itu sebagai dampak aja, bukan hal yang perlu dikejar. Hidup saya mungkin tidak sesukses ada beberapa pengusaha Anda. Tapi saya mau berkata, saya tidak berkekurangan. Dan saya hidup dengan iman. Saya punya pengharapan. Saya punya kasih. Saudaraku, izinkan saya membaca 15 ini sekali lagi untuk kita semua. Dan saya ingin mengucapkan hormat saya, terima kasih saya kepada Anda semua yang setia. Rencananya saya mau ngajar di kantor Full Gospel, ya, di jalan apa itu Pak Beni, ya. Dan cuman maksimal 10 orang, tapi Pak Beni punya hati ingin jadi berkat. 15 aplikasi praktif paradigma ilahi. Yang pertama, belajar melihat yang tidak terlihat. Itu paradigma ilahi. Belajar melihat Tuhan bukan tulisan firman. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, itu kita ketemu Tuhan, bukan tulisan Alkitab. Itu paradigma ilahi. Jadi ketika kita mau buka Alkitab, kita doa dulu, kita berdiam diri dulu, kita meditasi. Ketika kita baca, itu seperti firman Tuhan yang Tuhan sendiri bicara. Itu pasti bicara. Pasti bicara. Tadi pagi bicara mengenai menyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Bukan dalam jiwa dan tubuh, tapi roh dan kebenaran. Ya karena roh adalah, Allah adalah roh,
dan Allah adalah kebenaran. Belajar fokus pada hal batiniah daripada lahiriah. Bedanya Marta sama Maria, ya. Marta, Marta, kata Yesus, kenapa kamu menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak prioritas? Sedangkan Maria tahu apa yang harus dilakukan. Duduk di kaki Yesus. Barusan saya menolak beberapa pelayanan untuk tahun depan. Bahkan itu gereja besar sekalipun. Kenapa, saudaraku? Saya mau mempraktekkan. Saya akan hanya membagikan kebenaran firman hanya untuk orang-orang yang memang haus dan lapar dan mau berubah seperti Kristus. Lebih baik saya menuang firman kepada 17 ayat kurangi saya. 17 teman-teman yang lagi haus dan lapar daripada mungkin 1.700. Kebaktian di gereja saya di Abalov itu sekali bisa 2.000 dan 3.000. Saya akan lebih memilih misalnya bertemu dengan 8 orang. Believe it. Tapi 8 orang itu betul-betul akan dipenuhi dengan firman. Dan kita sama-sama menjadi seperti Kristus. Itu eternal mindset. Ya. Belajar mendengar nasihat hati nurani. Tiap malam, tiap saat saya dengerin. Ketika saya mau ngambil keputusan. Belajar mempercayai Tuhan itu beserta kita. Tuhan itu Immanuel. Walaupun saya sendiri, saya pernah ke Bandung, saya ini ada asma. Dan saya lupa bawa obat. Sesak sekali rasanya mau mati. Mau jalan ke kamar mandi, jatuh. Dan saya cuma bilang, Tuhan, kalau waktunya aku mati, gak apa-apa. Tapi kalau belum Tuhan, aku berseru, Immanuel, sembuhkan aku. Tidak berapa lama kemudian, saya cuma minum air hangat dan saya bisa bernapas lagi. Yakin akan kehidupan kekal sesudah kematian. Whenever, kapanpun kita dipanggil Tuhan, mari kita percaya, saudara. Mari kita percaya. Ini latihan, kalau meninggal aja nggak takut. Apalagi cuman kekurangan uang. Apalagi cuman kehilangan posisi. Never mind. Selanjutnya, yakin tidak mungkin terpisahkan dengan kasih Allah. Itu eternal mindset. Terutama ketika kita jatuh dalam dosa. Ya. Jangan tertipu oleh dunia. Kamu tidak layak. Itu bukan perkataan Tuhan. Tuhan tidak pernah ngomong kamu tidak layak. Kamu tidak kudus, kamu tidak suci, doamu tidak pernah terdengar. Itu bukan suara Tuhan. Yang betul adalah walaupun kamu jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Sebab tanganku menopang kamu. Walaupun kamu tidak setia, aku tetap setia. Ayo, orang benar itu jatuh 7 kali, sempurna. Ayo bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Kecuali kita murtad. Ketika kita mendukakan Roh Kudus, ya, itu udah habis kita. Eternal mindset adalah yakin memiliki roh Allah yang tidak tertandingi, saudara. God Almighty, Lord of Lord, King of King. Yakin memiliki dunamos, kuasa menginjak musuh. Saya pernah cerita, saya pernah diracun di Kalimantan. Ya, cuman bocor sedikit diare, tapi habis itu nggak ada pengaruh apa-apa. Dan yang ngeracun terima Yesus akhirnya. Yakin akan pemenuhan atas kebutuhan hidupku dan keluargaku.
tahukah saudara, ternyata anak-anak muda sekarang lebih banyak khawatir daripada kita. 3 anak saya itu, aduh, lihat, nanti zaman ke depan ini susah Pak untuk hidup benar. Saya bilang tidak. Tuhan janji, burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di padang Tuhan pelihara. Artinya apa? Yang lebih bisa mati dalam sehari Tuhan pelihara. Apalagi kita yang butuh hidup. Yeremia 29 ayat 11. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan ini 5 yang terakhir tadi. Hidup percaya pada hari ini. Esok ada anugerah yang baru. Do the best for today. Maybe tomorrow we are gone. Hidup berdasarkan 3 hal yang sampai kita bawa ke Taman Eden. Iman karena firman, pengharapan karena pengenalan, dan kasih agape karena kita diselamatkan oleh Yesus. Hidup selalu memberi dan memberi dalam kekurangan kita. That's amazing, amazing. Jangan memberi karena kita punya. Alamilah memberi ketika kita nggak punya. Itu dahsyat, dahsyat. Memberi bukan hanya dengan uang, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan kunjungan, dengan perhatian, dengan WA. Hidup sejahtera dalam kesepakatan saling. Lakukan mesbah keluarga, saudaraku. Saya saksi hidup. Itu sumber kekuatan. Saya melayani pendeta-pendeta di Amerika, di Eropa yang jatuh. Semula ada mesbah keluarga. Semula ada doa sepakat. Tapi hilang. Karena capek. Karena waktu. The quality our spiritual not come from our activity or ministry. Our healthy spiritual, our strength in our spirit depend how we relate with God and others. Lukas 2:52. Dan yang terakhir, saudaraku, mari kita berkata, aku ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Aku tidak akan berbuat dosa lagi. Aku tidak akan berbohong. Aku tidak akan mengkhianati. Aku tidak akan menyembunyikan apa-apa dari sahabatku, istriku. Aku tidak akan menipu kualitas customerku. Karena aku ciptaan yang baru. Ketika saya diragukan teknologi dan sistem yang saya bikin, saya selalu bilang, kalau dia anak Tuhan, Pak, saya hamba Tuhan. Saya bekerja kepada Bapa seperti saya bekerja untuk Tuhan. Percayalah, Pak. You will receive the best from me and my team. Dan sejak saat itu, tim saya tidak kenal Tuhan, akhirnya kenal Tuhan. Wow, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati full gospel yang luar biasa ini. Aku tahu bukan karena full gospel, aku tahu bukan karena Pak Benny Lucy, bukan karena Pak Alex Kandau, bukan. Tapi karena mereka adalah orang-orang yang Kau pilih di dunia ini untuk menjadi sukses, untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. I'm asking you, Lord, bless them in the name of Father and the Son and the Holy Ghost. Amen. 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 Tuhan memberkati. Luar biasa. Terima kasih Pak Yakub. 15 poin yang sungguh-sungguh telah memberkati kita.